Jadi TBC itu adalah penyakit menular. Jadi disebabkannya itu adalah bakteri yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Dan itu sifatnya menular. Kalau di hoax di masyarakat ya katanya itu turunan, padahal bukan. Sampai saat ini itu tercatat di laporan itu di SCTB sekitar penderita di Indonesia 1.090.000 penderita. Dan penderita TB MDR yang kebal obat itu sampai 30.000. Angka kematiannya sampai 125.000. Jadi TBC itu kan penyakit sistemik ya, bukan hanya penyakit paru. Karena TB itu kena seluruh organ tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cuman yang paling banyak adalah TB paru, dan yang menularkan itu adalah TB paru. Nah, jadi gejala-gejalanya kita mengenal ada yang disebut dengan gejala sistemik. Gejala sistemik itu yang dirasakan oleh semua penderita TB yang manapun gitu ya, mau TB kulit, TB ginjal itu ada. Yaitu berat badan turun, kemudian nafsu makan menurun, kemudian sering demam tapi tidak terlalu tinggi, timbul teratur. Kemudian ada yang disebut dengan gejala organik. Nah itu tiba-tiba beda-beda gitu. Kalau TBC paru sering batuk di atas lebih 2 minggu, kadang-kadang batuk bercampur darah gitu ya. Untuk tahun 2025 ini tema sentral yang dari WHO diusung itu yang tadi ya, yes we can end TB, kemudian commit, invest, kemudian deliver. Nah dalam pelaksanaannya jelas pemerintah itu megang yang pertama atau yang komitmen ya, itu berhubungan dengan berbagai macam kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui Kemenkes gitu ya. Karena sebetulnya TB ini sudah menjadi progres, jadi program nasional. Jadi kalau mau pengobatan TBC di mana saja gitu ya, di fasilitas pemerintah, di puskesmas segala macam, obat-obatnya gratis. Ada beberapa penyakit yang masuk dalam progres, salah satunya adalah TB. Jadi peran pemerintah sangat penting sekali untuk menyokong keberhasilan penuntasan TB ini di Indonesia. Kalau yang menular itu adalah yang itu ya, yang TB paru dan TB laring. Laring ini yang di sini tenggorokan. Nah, jadi penularannya itu bersifat airborne. Jadi airborne itu si partikulatnya jauh lebih kecil, kurang dari 5 mikron. Tapi kalau yang droplet di atas 5 mikron. Kalau yang droplet hanya sejauh-jauhnya paling 3 meter gitu ya. Tapi kalau airborne itu jauh lebih kecil, dia ngelayang-layang di udara. Penularan lewat apa? Satu, saat kita bicara, dia pada saat batuk, yang satu lagi yang lebih banyak lagi ketika dibersin. Nah yang paling bagus, yang paling efektif adalah early detection. Jadi kalau misalnya ada saudara kita, ada anggota keluarga kita yang mungkin menderita dari yang gejala-gejala tadi, maka kita akan sarankan untuk dia berobat gitu. Setidaknya screening gitu. Kalau BCG itu adalah diberikannya pada anak-anak. Jadi sudah jadi program pemerintah dari tahun 80-an, 8 70-an ya. BCG itu wajib pada anak. Pengobatannya itu adalah menggunakan obat-obat antibiotik, yang kalau yang TB sensitif itu menggunakan 4 macam obat. Itu di dalam satu tablet itu ada 4 macam obat gitu ya. Nanti diberikan dosisnya itu berdasarkan kilogram berat badan. Dan itu pengobatan itu dilakukan hanya 1 kali sehari, kemudian dilaksanakan selama 6 bulan berturut-turut. Dan itu nggak boleh bolong gitu. Kalau bolong dia akan memicu resistensi. Nanti bakal jadi TB resisten obat, bahaya. Dan untuk yang TB resisten obat juga, kalau dulu pengobatannya itu bisa sampai 2 tahun. Ada yang kemudian dengan penemuan obat-obat baru, jadi ada yang bergeser jadi 11 bulan, ada yang 9 bulan, dan yang sekarang itu pakai namanya regimen Bepal atau Bepal-M, itu sama dengan TB sensitif obat, itu durasi pengobatan adalah 6 bulan juga. Kalau pengobatannya ada 2 tahap, ada fase intensif yaitu 2 bulan pertama, diberikan 4 macam obat. Kemudian ada fase lanjutan. Fase lanjutan itu adalah bulan ke-3 sampai bulan ke-6. Itu obatnya jadi 2, jadi 2 dikurangi. Jadi dari 4 obat jadi 2 obat gitu ya. Kita harus waspada pada lingkungan sekitar kita. Jadi kalau kita nggak peduli, bisa-bisa kita yang jadi korban atau keluarga kita. Satu itu. Yang kedua adalah perilaku hidup sehat. Jadi kurangi hal-hal yang sifatnya itu adalah menyebabkan daya tahan tubuh kita lemah. Misalnya gitu ya, merokok, gitu ya, begadang, gitu ya, pola hidup makan makanan yang tidak sehat, gitu ya, terus kurang minum. Itu banyak hal sekali yang sifatnya adalah dia bisa menekan status imun kita, gitu ya. Termasuk adalah perilaku misalnya ini ya, yang tidak bisa kita hindarkan, kecapean karena pekerjaan, gitu ya, atau stres. Jadi itu punya potensi. Untuk para listener bisa waspada. Kalau ada teman kita, ada saudara kita yang kemungkinan menderita TB,
dapat disarankan untuk berobat ke pasien case yang terdekat, misal puskesmas, dan sampaikan bahwa pengobatan, semua pemeriksaan segala macam itu gratis, ditanggung oleh pemerintah gitu, dan TB bisa disembuhkan. Gitu. Oke, TB bisa disembuhkan.